Dulu kenapa nggak mau pelihara anjing? Mau ya. Kok nggak dari dulu? Karena dulu ibu anjingnya meninggal. Oh. Terus? Anjingnya udah tua banget soalnya jadinya meninggal. Aku meninggal mati. Nah, bedanya apa mati apa meninggal? Mati hewan ya mati. Kalau meninggal? Kalau meninggal manusia. Oh. Sama monster. Oh, sebentar ini. Ini tuh mikrofonnya terlalu sensitif. Wah. Kira-kira ini memang. Ini kan silent ya. Dulu kita interview. Halo, selamat pagi. Hari ini aku akan review Rix Mic, tiny microphone for professional vlogger. Banget tapi sensitivitasnya tinggi. Hari ini aku rekam memakai Fuji X-T4. Fuji X-T4 itu modul autonya adalah limiter. Jadi tinggal dicolok aja, celep langsung go. Testing audio Rix Mic 1 2 3 dicoba. Mas Barak itu sayang banget sama anjingnya. Jadi setiap bermain sampai kecapean, kadang-kadang ketiduran. Satu lagi fakta dari Mas Barak, sejak dari bayi itu kalau ngantuk pasti tripping. Testing 1 2 3 dicoba. Testing 1 2 3 dicoba. Sekarang menggunakan Sony, kamera Sony dengan auto input kamera. Pasti kekencengan. Karena Sony itu modul autonya menggunakan kompresor. Jadi preamp kompresor. Kalau Fuji preamp limiter. Kalau limiter itu hanya membatasi, yang terlalu besar dipangkas. Kalau kompresor itu yang kecil digedein. Jadi sinyal yang kecil digedein, yang besar dikecilin. Nah, jadinya ngumpul di tengah, suaranya lebih kenceng. Tapi biasanya over, tes. Coba kita turunkan. Jadi saranku di manual aja. Turunin mungkin sampai ya 15 cukup. Testing Rix Mic menggunakan Sony kamera dengan input mikrofon manual. Ya, yang ini audio Fuji pakai Rix Mic. Audio Fuji tanpa Rix Mic. Audio Fuji dengan auto input menggunakan Rix microphone input manual. Tes 1 2 3 dicoba Fuji dan Rix Mic. Tips buat kamu untuk menggunakan mikrofon jenis shotgun seperti ini, seperti yang pada umumnya diciptakan Rode juga, itu jangan lebih dari 1 meter. Artinya segini itu masih bagus. Intinya adalah mendekatkan sumber suara lebih dekat, lebih jernih, lebih fokus. Itu sebabnya jangan sampai pakai lensa 50 ke atas, karena itu akan membuatmu menjadi syuting jarak jauh. Kalau sejauh ini juga nggak apa-apa, tapi suaramu harus kenceng.
jarak lebih dari 4 meter semacam ini, kamu harus memakai clip on wireless. Karena sudah terbiasa, ketika di sampingmu ada suara-suara seperti ini, pasti sumber suaranya harus diperbesar supaya tetap fokus. Testing 1, 2, 3 dicoba. Halo, yo. Lah kalau nggak ada temennya kayak gini sih aman. Kamu bisa ngomong dengan suara yang low seperti ini, pelan, tapi tertangkap dengan bagus karena tidak ada distraksi apapun. Tidak ada saingan sumber suara. Jarak segini pun juga akan aman. Nah, ini jarak ideal. Semakin wide lensamu, semakin kamu bisa mendekatkan diri dengan mikrofon. Dan masih punya ruang untuk headroom yang tinggi dan space background yang lebih besar daripada lensa ini 16. Kelemahan karena desainnya yang kecil dan tidak memakai kabel harus fit dengan bodinya. Jadi kadang-kadang di beberapa kamera itu ada karetnya, jadi karetnya bisa ditekuk terus dimasukin. Tapi kalau aku sih tak copot. Ada juga kadang-kadang ada yang nggak pakai karet ininya, jadi harus dibrongkel. Ya, nukin. Kalau hujan gimana mas? Hujan yang niup. Jadi apapun kameranya, mic-nya tetap menggunakan Rix mic, performanya akan tetap sama selama kamu mengenal benar-benar mengerti kameramu sendiri. Karena masing-masing kamera mempunyai modul yang berbeda-beda. Canon beda, Canon itu kalau nggak salah pakai limiter juga. Terus Fuji beda, Sony beda, Lumix pun juga beda. Tapi paling aman adalah memakai manual, karena manual itu kita masih punya kesempatan untuk mengolah. Nah, walaupun kadang-kadang suara Rix mic lebih kecil daripada auto internal microphone, tapi secara spesifikasi range suara dan frekuensi itu lebih lengkap daripada yang internal microphone. Suara tatit-tatit listrik siapa sih? Jadi selama datanya masih normal, kita masih punya kesempatan untuk mengelola dalam proses editing. Oke, ini berlaku untuk semua mikrofon. Suara yang barusan kalian dengarkan itu datanya seperti ini. In case ya, kalau kamu pengen atau harus manual, sebelah kiri ini datanya kecil karena manual turun ekstrim sampai 26 dB. Sebelah kanan, settingan auto. Nggak usah diedit lagi, nggak usah mikir. Nah, untuk membuatnya sama, biasanya aku pakai kompresor saat editing. Dan sudah aku bikinin beberapa preset custom untuk beberapa skenario yang terjadi di lapangan. Untuk kasus manual turun 26 dB, aku tinggal angkat gain output aja. Hasilnya, ini suara tatit-tatit listrik siapa sih? Ini suara tatit-tatit listrik siapa sih? Ini suara tatit-tatit listrik siapa sih? Biasanya Rix mic juga aku pakai untuk voiceover, untuk karakter suara-suara low seperti ini. Jadi dia menangkap frekuensi low dan high, sangat sensitif sekali. Gigit karena dia nggak punya hati Allah. Karena dia itu cuma punya hati gigit. Emang hati Allah tuh gimana? Hati Allah itu tuh ya hatinya hewan itu beda sama hati Allah. Karena hewan itu tuh malah mencong-mencong hatinya. Kalau hati Allah gimana? Ya kayak cinta. Lah kok anjingnya sini namanya Cinta? Ya cinta, aku sayang sama dia. Namanya Cinta siapa? Cinta Waton bin Logo. Anjing ini aku adopsi dari teman. Pertama kalinya di rumah ini ada peliharaan. Sama seperti ibu, sebenarnya masa kecilku juga punya trauma ditinggal kucing kesayangan. Semoga Cinta bisa menemani Mas Barak sampai dia tua. Amin.
Cup ya, jangan nangis. Ini hanya sampel suara voiceover menggunakan Rix Microphone. Terima kasih. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye.